Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat. Waktu terus berjalan. Seiring berjalannya waktu, kalian harus tetap belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sedangkan materi hari ini, kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Diharapkan setelah kalian belajar nanti, kalian bisa memahami dan menjelaskan tentang persamaan kuadrat, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Agar lebih jelas, mari kita simak video berikut. Halo, bertemu kembali untuk belajar matematika. Pada video kali ini kita akan belajar bab baru, yaitu tentang persamaan kuadrat. Baik, kita mulai. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a adalah koefisien dari x kuadrat, b itu koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Dan dalam hal ini A, B, C itu anggota bilangan real. Dan tentunya A tidak boleh sama dengan 0. Contoh, tentukan ABC pada persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, 2x kuadrat tambah 3x tambah 4 sama dengan 0. Baik, kita lihat sesuai bentuk umum persamaan kuadrat, maka A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 4. Contoh nomor 2, 4x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0. Kita lihat A nya berapa? Sama dengan 4, B nya sama dengan 5, sedangkan C nya sama dengan 0. Kenapa C nya sama dengan 0? Kalau ini kita tulis lengkap, maka menjadi 4x kuadrat ditambah 5x ditambah 0 sama dengan 0. Di sini berarti jelas bahwa C-nya sama dengan 0. Mana paham? Contoh berikutnya, 4x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Kita lihat A sama dengan 4, B-nya ada tidak? Tentunya ada, karena tidak kelihatan maka B sama dengan 0, dan C-nya sama dengan negatif 9. Tentunya ini ada yang bertanya, kenapa B-nya sama dengan 0? Baik, kita coba untuk tulis lengkap. Di sini menjadi 4x kuadrat ditambah 0x dikurangi 9 sama dengan 0. Jelas ya, berarti di sini B-nya sama dengan 0. Contoh terakhir, 4x kuadrat ditambah 2x sama dengan x dikurangi 5. Persamaan ini belum sederhana, ruas kanannya belum sama dengan 0. Maka ini kita sederhanakan dulu menjadi 4x kuadrat ditambah 2x, yang x dikurangi 5 dibawa ke ruas kiri menjadi negatif x ditambah 5. Jadi ruas kanannya sekarang menjadi 0. Akhirnya persamaan ini menjadi 4x kuadrat. Nah, ini 2x dikurangi x, maka hasilnya adalah plus x, sehingga plus x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, persamaan ini sudah menjadi bentuk umum, sehingga dengan mudah kita lihat A sama dengan 4, B 1, dan C sama dengan 5. Selanjutnya, bagaimana mencari akar-akar persamaan kuadrat? Untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama memfaktorkan, kedua melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga adalah rumus kuadratik atau rumus ABC. Pada video kali ini kita membahas tentang mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Sedangkan cara yang kedua dan ketiga kita bahas pada video berikutnya. Cara mencari akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama jika A sama dengan 1, yang kedua A kurang dari 1 atau lebih besar 1. Baik, kita bahas jika A sama dengan 1. Misalnya ada persamaan x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Begini caranya, carilah perkalian yang menghasilkan c dan jumlahnya adalah b.
Lebih jelasnya, carilah dua buah bilangan P dan Q jika dikalikan sama dengan C dan jika dijumlahkan sama dengan B. Kita juga perlu lihat tandanya. Jika C dan B positif, maka P dan Q pasti positif, karena bilangan positif kali positif adalah positif, bilangan positif tambah positif juga positif. Dan jika C positif B negatif, maka P dan Q pasti dua-duanya negatif, karena bilangan negatif kali bilangan negatif adalah positif dan bilangan negatif ditambah negatif juga negatif. Selanjutnya, jika C negatif dan apapun tanda B-nya, maka P atau Q salah satu negatif, karena bilangan positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Maka hasil pemfaktorannya adalah X ditambah P dikali dengan X ditambah Q, sehingga akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah X sama dengan negatif P atau X sama dengan negatif Q. Mari kita langsung ke contoh agar lebih mudah dipahami. Contoh pertama, X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Di sini perhatikan bilangan B dan C-nya adalah 7 dan 12. Carilah dua buah bilangan jika dikalikan hasilnya 12 dan jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 7. Karena di sini 7 dan 12 dua-duanya adalah positif, maka P dan Q-nya pasti positif. Perkalian dua buah bilangan yang hasilnya sama dengan 12 adalah 1 kali 12, 2 kali 6, dan 3 kali 4. Jika masing-masing dijumlahkan, maka hasilnya adalah 13, 8, dan 7. Karena yang kita inginkan adalah hasil penjumlahan sama dengan 7, maka bilangan itu adalah 3 dan 4. Dan untuk mendapatkan akar-akarnya, tandanya langsung diganti, jadi X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 4. Contoh yang kedua adalah X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 0. Di sini kita lihat nilai C dan B-nya, yaitu 8 dan negatif 6. Bilangan berapa yang jika dikalikan sama dengan 8 dan jika dijumlahkan sama dengan negatif 6? Di sini kita bisa pastikan bahwa dengan melihat tandanya, maka faktornya nanti adalah negatif. Karena bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya positif, dan bilangan negatif ditambah bilangan negatif adalah negatif, yaitu perkalian negatif kali negatif hasilnya positif 8 dan penjumlahan negatif ditambah negatif hasilnya negatif 6. Perkalian yang menghasilkan 8 adalah 1 kali 8 dan 2 kali 4. Langsung ditambahkan negatif, jadi negatif 1 kali negatif 8 dan negatif 2 kali negatif 4. Kedua buah bilangan ini jika kita jumlahkan masing-masing, maka hasilnya adalah negatif 9 dan negatif 6. Karena yang kita inginkan adalah penjumlahan negatif 6, maka bilangannya adalah negatif 2 dan negatif 4. Sehingga untuk mendapatkan akar-akarnya, tandanya langsung diganti, jadi X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Contoh nomor 3, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Bilangan berapa yang jika dikalikan sama dengan negatif 15 dan jika dijumlahkan sama dengan 2? Di sini kita harus mencari dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya negatif 15 dan jika dijumlahkan hasilnya sama dengan positif 2. Untuk hal ini pasti beda hasilnya, yang satu negatif yang satu positif, karena hasilnya jika dikalikan adalah negatif 15. Dan jika dilihat dari angkanya, karena jika dijumlahkan hasilnya positif, maka nanti kita pastikan bahwa angka yang besar adalah positif. Selanjutnya, perkalian yang menghasilkan negatif 15 adalah 1 kali negatif 15, negatif 1 kali 15, 3 kali negatif 5, dan negatif 3 dikali 5. Sekarang kita lihat dari bilangan-bilangan tersebut, jika dijumlahkan maka hasilnya adalah negatif 14, 14, negatif 2, dan 2. Karena yang kita cari adalah plus 2, jadi bilangan tersebut adalah negatif 3 dan 5. Dengan demikian, hasil dari akar-akar persamaan kuadrat langsung kita ganti tandanya, jadi X sama dengan 3 atau X sama dengan 5.
Selanjutnya kita akan membahas mencari akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan jika A kurang dari 1 atau A lebih besar 1. Jika A kurang dari 1, maka solusinya mudah. Kita buat angka A-nya menjadi 1 dengan cara mengalihkan seluruh persamaan dengan bilangan penyebut dari A. Contohnya x kuadrat per 2 ditambah 3x ditambah 4 sama dengan 0. Di sini penyebut dari A adalah 2, sehingga tinggal mengalihkan seluruh persamaan dengan 2. Hasilnya adalah x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0. Kemudian diselesaikan menggunakan cara seperti sebelumnya. Bagaimana jika A lebih dari 1? Maka konsepnya juga serupa. Bentuk persamaannya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kita cari perkalian dua bilangan yang menghasilkan a kali c, dan bila dijumlahkan hasilnya adalah b. Itu bedanya. Kita cari faktor dari perkalian a dan c yang jika dijumlahkan sama dengan b. Langkah selanjutnya adalah hasil pemfaktorannya adalah x ditambah p per a dikali x ditambah q per a, sehingga akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah x sama dengan negatif p per a atau x sama dengan negatif q per a. Jika ingin cepat, karena p, q, dan A nya itu sudah ada, maka langsung saja X1 nya adalah negatif P per A atau X2 nya adalah negatif Q per A. Dan jangan lupa tandanya. Kalau tadi adalah yang kita lihat tanda dari C, nah sekarang adalah perkalian dari A kali C. Bagaimana? Jelas ya? Agar lebih paham, mari kita lihat contoh. Contoh yang pertama, 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Pertama kita kalikan dulu 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian kita cari bilangan berapa jika dikalikan sama dengan 6 dan jika dijumlahkan sama dengan 7. Karena kedua bilangan itu adalah positif, yaitu positif 3 dan positif 7, maka P dan Q nya pasti positif. Perkalian dua buah bilangan yang menghasilkan 6 adalah 1 kali 6 dan 2 kali 3. Sedangkan jumlahnya masing-masing adalah 7 dan 5. Karena yang kita inginkan adalah hasil penjumlahannya 7, maka kedua bilangan itu adalah 1 dan 6. Kita sudah dapat dua buah bilangan P dan Q. Untuk mendapatkan persamaan kuadratnya langsung saja dibagi negatif A masing-masing. Jadi X1 adalah negatif P per A sama dengan negatif 1 per 2, dan X2 sama dengan negatif Q per A atau sama dengan negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3. Contoh berikutnya contoh nomor 2. Persamaannya 3x kuadrat min 14x ditambah 8 sama dengan 0. Baik, kita kalikan dulu. 3 dikali 8 sama dengan 24. Dua buah bilangan berapa jika dikalikan hasilnya 24 dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 14. Di sini kita lihat hasil perkaliannya adalah positif 24 dan hasil penjumlahannya adalah negatif 14. Berarti kedua bilangan P dan Q nya pasti negatif. Perkalian dua buah bilangan negatif yang menghasilkan 24 adalah negatif 1 kali negatif 24, negatif 2 kali negatif 12, negatif 3 kali negatif 8, dan negatif 4 kali negatif 6. Penjumlahannya masing-masing adalah negatif 25, negatif 14, negatif 11, dan negatif 10. Karena yang kita inginkan adalah penjumlahan negatif 14, maka P nya sama dengan negatif 2 dan Q sama dengan negatif 12. Jadi akar-akarnya adalah karena P sama dengan negatif 2, Q sama dengan negatif 12, dan A sama dengan 3, maka X1 sama dengan min P per A sama dengan min 2 per 3 sama dengan 2 per 3.
dan X2 nya sama dengan min Q per A sama dengan min 12/3 sama dengan 4. Bagaimana? Bisa dipahami? Agar lebih paham lagi, silahkan terus berlatih dan terus berlatih. Tetap semangat ya. Oke, video kali ini cukup sampai di sini, dan materi berikutnya kita tunggu video selanjutnya. Demikian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian belajar. Tetap semangat dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.